Alright guys, kita lanjutkan materi structure kita. So today we're on day 9. Dan di day 9 kita akan belajar tentang error analysis. Nah, error analysis ini sendiri adalah structure yang bagian kedua atau part B. Nah, nanti di part B atau di structure yang bagian kedua, teman-teman itu diminta bukan untuk mencari bagian kalimat yang hilang, tapi teman-teman diminta untuk mencari yang manakah dari 4 yang digarisbawahi di kalimat utuh itu yang salah. Saya ulangi lagi, teman-teman disuruh mencari yang salah di antara 4 yang digarisbawahi di dalam satu kalimat utuh. Seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman, kita langsung ke materinya. Nah, sebelum kita ke materi inti, kita pemanasan sedikit teman-teman. Saya mau lihat apakah teman-teman masih ingat nggak dengan materi-materi chapter 1 sampai chapter 8, gitu ya. Nah, untuk contoh pertama, kalimat ini, teman-teman coba cari satu kata yang kira-kira salah. Nah, kalau sudah menemukan, nanti teman-teman tulis di chat, kira-kira yang salah di kata apa, teman-teman? Di kalimat ini ada satu kata yang salah. Ya, betul. Word, ya, yang salah adalah di kata word-nya, teman-teman. Oke. Nah, word kita kan ada ed ya di belakangnya, entah itu verb 2, entah itu verb 3. Nah, kita tidak membutuhkan verb 2 ataupun verb 3 kalau auxiliary sebelumnya adalah did. Jadi auxiliary do dash did itu verb setelahnya bukan verb 2 tapi verb keberapa, teman-teman? Atau boleh dituliskan harusnya bukan worked tapi ya betul verb 1 yaitu work saja. Ya, teman-teman. Nice. Jadi itu harusnya kalimatnya berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Gitu ya. Jadi walaupun artinya sama tapi bentuk grammarnya itu lebih benar ketika auxiliary do dash did diikuti oleh verb 1 bukan verb ed. Gitu ya. Nah, contoh kedua teman-teman. Nah, contoh kedua ini harus dirubah total karena kelas katanya salah ya. Mohon maaf teman-teman kepencet ya, sorry. Nah, ini tadi word-nya ya. Nah, contoh kedua, di kalimat ini ada satu kata yang salah. Adakah yang tahu teman-teman salahnya di kata apa di kalimat ini? Atau saya kasih hint ya, atau saya kasih petunjuk teman-teman. Di kalimat ini, yang kedua ini, ada kelas kata-kata sifat atau adjektif yang harusnya menjelaskan kata benda, ya kan? Nah, tapi kata sifat di sini dia menjelaskan kata kerja, teman-teman. Otomatis kata sifat itu harus kita rubah. Ada yang tahu kata sifat apa yang saya maksud? Atau kata apa yang saya maksud salah di kalimat ini? Ya, lebih tepatnya di able-nya Mas Nuryanti. Jadi yang salah adalah di kata able-nya. Nah, kalau produce-nya itu sudah benar karena itu sebagai predikat. Kalau produce itu kita rubah, nanti malah kita akan kehilangan predikat seperti itu. Nah, jadi secara teori kelas kata-kata sifat able di sini itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Sedangkan di sini posisinya dia menjelaskan kata kerja yaitu produce. Gitu ya. Otomatis able ini kita harus rubah. Nah, kebetulan teman-teman, jadi gini sebelum kebetulan ya, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua kategori, dua kelas kata. Kelas kata pertama adalah kata keterangan atau adverb. Ini jadi harus dirubah jadi adverb. Atau kelas kata kedua yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat adalah auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, kebetulan teman-teman, di dalam auxiliary, lebih tepatnya modal auxiliary, itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud? Di modal auxiliary ada yang artinya dapat, bisa atau mampu. Ya, betul, yaitu kata can, teman-teman. Jadi di sini able ini harusnya kita ganti menjadi can. Kenapa? Karena kata kerja hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan atau auxiliary. Nah, kebetulan ada auxiliary yang artinya sama dengan able. Jadi kalimat ini lebih tepat ketika able kita rubah menjadi can, ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, Sir, itu boleh nggak tadi dari able kita tambahkan is able to misalnya. An electric eel is able to produce. Nah, sebenarnya kalimatnya memang benar, teman-teman. Tapi cara membenarkannya yang tidak benar. Karena di soal error analisis, teman-teman hanya boleh melakukan satu pembenaran. Misalkan menambahkan sebelumnya, ya udah sebelumnya kata itu aja. Setelahnya nggak boleh.
Kalau misalkan menambahkan setelahnya, ya udah sebelumnya nggak boleh. Sedangkan kalau kita tambahkan is sebelumnya able, to setelahnya able, kita melakukan 2 langkah, pembenaran, 2 langkah, perbaikan gitu ya. Yang mana nanti, itu nanti bisa diaplikasikan di pilihan A, B, C, D yang lain. Seperti itu. Jadi makanya untuk membenarkan, kalau kita mau membenarkan ya, karena di soal error analysis kita tidak disuruh membenarkan teman-teman. Tapi karena kita belajar, kita harus tahu benernya gitu ya, biar tidak tersesat gitu ya teman-teman. Nah jadi harus kita ganti yang artinya sama, kelas katanya benar, yaitu kata can. Seperti itu. Contoh ketiga teman-teman. Nah, di sini ada yang terbalik. Ada 2 kata yang terbalik. Kalimatnya berbunyi, "The method knew was proven to be effective." Ada yang tahu 2 kata yang terbalik ini kata apa sama apa, teman-teman? Atau sekalian harusnya gimana? Seperti itu. Ya, betul. New method. Ya, ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Ketika kata sifat nempel dengan kata benda yang dijelaskan, letaknya di sebelumnya, nanti urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi yang benar harusnya bukan method new, tapi harusnya the new method. Betul, teman-teman. Nanti kalau diartikan, metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Oke, contoh kedua, maksud saya contoh berikutnya, maaf. Nah, di kalimat ini ada pemborosan kata. Si pembuat soal itu menambahkan satu kata lagi yang tidak penting. Itu harus dihapus. Karena jadi pemborosan, teman-teman. Ada yang tahu kata apa yang harus dihapus di kalimat ini? Ya, betul. Ada most best ya, teman-teman. Nah, best itu kan sudah superlatif, tidak perlu ditambahkan most lagi. Nanti jadi double marking superlatif atau penanda superlatifnya ada 2. Gitu ya. Jadi ini harus kita hapus mouse-nya, teman-teman. Nah, kalimat yang benar adalah Faker is the best LOL player in the world. Kalau diartikan Faker adalah pemain LOL terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, teman-teman. Ini ada kata yang dihilangkan oleh si pembuat soal, ya. Nah, contohnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang dan di mana? Ya, that's right. Off-nya hilang di setelahnya kata one. Betul, teman-teman. Jadi harusnya ini berbunyi, one of the most important skills to acquire is communication. Nah, itu tadi adalah kelima contoh kesalahan yang akan teman-teman temui di soal error analysis atau structure yang bagian kedua, ya. Nah, jadi langsung saja ke teorinya, teman-teman. Karena teorinya sebenarnya sedikit, yang banyak nanti hanya tuntutan vocab ya. Jadi semakin banyak vocab teman-teman di sini, semakin mudah untuk mengerjakan error analysis. Nah, sekali lagi, bagaimana bisa memperkaya vocab? Sering-sering latihan, teman-teman. Nanti akan ketemu vocab-vocab baru. Nah, itu nanti teman-teman harus tulis karena kalau nggak ditulis bakalan hilang. Seperti itu. Nah, untuk kesalahan atau error yang akan teman-teman temui di soal structure bagian kedua, itu nanti dikategorikan menjadi 4 berdasarkan bagaimana si pembuat soal itu menyusun soalnya atau membuat kesalahannya. Seperti itu. Nah, kesalahan yang pertama itu namanya adalah misformation. Misformation itu dari kata format, teman-teman. Itu adalah bentuk ya. Formation itu pembentukan. Nah, misformation itu adalah pembentukan yang salah. Jadi si pembuat soal itu yang awalnya katanya benar, dirubah bentuknya, malah jadi salah. Nah, bentuk yang dirubah itu ada 2. Yang pertama, kelas katanya itu tetap, ya, tapi bentuknya salah. Atau justru kelas katanya seluruhnya itu salah, teman-teman. Contohnya yang able tadi. Able kan kelas katanya salah. Harusnya diganti can, auxiliary verb itu. Bukan kata sifat. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu, ya. Nah, kalau yang atas kata kerja benar, tapi nggak boleh kata kerja bentuk ed, karena dia pakai auxiliary do dash did, harusnya verb 1. Nah, ini contoh yang pembentukan salah. Oke, teman-teman. Dan untuk misformation ini bisa dibilang ini adalah soal yang paling banyak di error analysis. Dari 25 soal error analysis, misformation ini bisa dibilang ada 22 soal lah, atau 21 soal. Jadi hampir semua soal error analysis ini adalah jenis misformation. Entah itu yang kelas katanya tetap atau yang kelas katanya dirubah. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut ke kesalahan yang jarang keluar, teman-teman. Yaitu yang pertama ada misordering. Dari kata order, urutan.
Nah, misordering itu adalah pengurutan yang salah. Sorry teman-teman kepencet. Jadi misordering itu pengurutan yang salah. Jadi si pembuat soal itu menukar dua tempat yang harusnya urutan yang benar adalah AB menjadi BA. Contohnya yang method new tadi harusnya new method seperti itu. Oke. Berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambahkan. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu, malah jadi salah kalimatnya nanti. Nah, contohnya pada kalimat yang faker is the most best tadi. Harusnya most-nya kita hapus. Seperti itu. Dan yang terakhir ada ada kesalahan kategori omission dari kata omit. Artinya menghilangkan atau menghapus. Nah, omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan biasanya yang dihapus atau yang dihilangkan itu peritilan-peritilan kata kecil, teman-teman. Misalnya misalnya the, misalnya to, misalnya of, misalnya with, misalnya. Pokoknya biasanya yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil-kecil gitu. Makanya yang bikin kita bingung nyarinya itu biasanya itu, teman-teman. Nah, contohnya tadi yang one the most tadi ya, one the most important skills itu harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa dengan soal error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat, teman-teman bisa gunakan teknik sentencing dulu. Sentencing itu materi kita chapter 1 sampai chapter 5, teman-teman. Itu yang mencakup tentang kalimat atau sentencing. Oke. Jadi cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada develop, itu predikat ya. Subjeknya adalah much cultures. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Kalau sentencing nggak ada masalah, teman-teman lanjut ke tahap kedua, yaitu phrasing. Nah, kalau phrasing, materi kita chapter 6 sampai chapter 8. Ya. Nah, berarti masalahnya adalah dengan phrasing, teman-teman. Nah, phrasing itu kita cek satu-satu per garis bawah. Di situ over itu preposisi eh, merubah kata benda course menjadi keterangan. Nah, keterangan dipindah ke depan ada koma setelahnya nggak ada masalah, teman-teman. Oke, berarti over sudah benar. Kemudian much itu dipakai untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kita cek kata bendanya di situ. Nah, ternyata kata bendanya itu ada S-nya, teman-teman. Itu artinya jamak. Nah, kalau benda itu bisa dijamakkan, artinya dia bisa dihitung. Nah, berarti yang salah adalah much-nya. Karena much tidak boleh dipakaikan ke kata benda yang bisa dihitung. Harusnya dipakaikan ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, berarti yang jadi petunjuk teman-teman adalah kata yang tidak digaris bawah ini ya, yaitu kata bendanya. Jadi yang salah adalah much-nya, jawabannya adalah yang much. Harusnya bukan much, tapi many, teman-teman. Itu perbedaannya many sama much, materi kita hari ke-6. Many dipakai untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak ya setelahnya. Sedangkan much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Namanya tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang much harusnya kita ganti many. Seperti itu. Nah, contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada head, teman-teman. Subjeknya, head di sini dia adalah verb 3, auxiliary-nya has, teman-teman. Jadi predikatnya ini membentang gitu ya. Subjeknya adalah a communication technology. Nah, kenapa kok terpisah seperti ini? Ini namanya inversi. Materi kita chapter 4. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Oke. Nah, berarti subjek predikat sudah ada. Di situ ada predikat lagi yaitu grow, teman-teman. Subjeknya adalah, nah ketemu. Di sini yang jadi masalah di sini, teman-teman. Kata sifat the, determiner the, itu selalu membutuhkan kata benda. Kalau teman-teman lihat, setelahnya the itu kata sifat. Rapid itu sama dengan fast. Sama dengan quick, artinya cepat. Ya, nggak bisa dia jadi kata benda. Setelahnya ada predikat. Nggak boleh, ini harus menemukan kata benda dulu, baru diikuti predikat, teman-teman. Jadi the itu harus ada kata bendanya. Kecuali kalau setelahnya the ada most-nya, itu baru nggak apa-apa tanpa kata benda. Seperti itu. Tapi itu nggak ada kata most-nya, teman-teman. Ya, berarti yang salah adalah grow-nya. Itu harus kita ganti menjadi kata benda. Kenapa kok kata benda, Sir? Karena ada preposisi, satu. Oke, kata preposisi harus menemukan kata benda lagi sebelum nabrak preposisi yang lain, teman-teman. Sedangkan di situ nggak ada. Gitu ya. Nah, fix berarti grow ini kita harus rubah menjadi kata benda. Nah, grow itu artinya tumbuh, teman-teman.
Kata bendanya grow itu adalah pertumbuhan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya pertumbuhan? Boleh dicek boleh ditulis di chat teman-teman. Kata benda dari grow adalah, ya betul, growth. Ditambahkan TH di belakangnya ya. Jadi harusnya itu bukan grow ya teman-teman, tapi growth. Oke, nanti kalau dibaca, eh, jarang sekali teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang besar pada masyarakat seperti pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Contoh berikutnya. Caranya sama, cari predikat kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis. Di situ ada predikat shapes, artinya membentuk. Subjeknya adalah erosion. Kemudian ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah erosion juga. Jadi di sini harusnya ada conjunction. Nah, as di sini berarti harusnya conjunction ya, teman-teman. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing. Kita cek satu-satu. Shapes itu verb SES dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, subjeknya tunggal ya, teman-teman. Berarti nggak ada masalah dengan verb SES-nya. Kemudian much itu keterangan, dia bukan kata sifat yang di soal sebelumnya tadi, teman-teman. Karena setelahnya nabrak kata the. Oke, jadi ini bukan penanda jumlah, gitu ya. Jadi ini keterangan, much nggak masalah kalau dia menjelaskan kata kata setelahnya itu pakai much nggak masalah. Nah di situ, nah yang menjadi masalah adalah pilihan ketiga teman-teman. Ada kata sifat, ketemu kata benda, tapi kebalik. Jadi harusnya kata sifat dulu, baru kata benda. Nah ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Ini materi yang mirip kayak yang tadi teman-teman, yang new method. Nah itu sama kayak same manner. Manner itu artinya cara, dia kata benda. Same itu artinya sama, dia adalah kata sifat yang sama gitu ya. Nah, jadi harusnya erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan erosi oleh angin membentuk daratan eh, sangat mirip dengan gitu ya, sangat sama dengan erosi oleh air. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat are made. Subjeknya adalah fossils, teman-teman. Cari predikat lagi, tidak ada kata kerja ya sebagai predikat di situ, nggak ada subjek lagi dan juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah artinya kalimat ini sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing gitu ya. Oke, berarti kita cek satu-satu yang digarisbawahi. Yang pertama are itu dipakai untuk subjek jamak, subjeknya jamak, ada s-nya ya. Berarti are nggak ada masalah teman-teman. Kemudian made berarti ini pasif, are made itu pasif. Nah ketemu yang salah di sini teman-teman. Jadi yang bikin salah adalah kata them-nya ini. Kenapa kok bikin salah? Itu kan objek. Sedangkan to be diikuti verb 3 itu adalah pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek lagi. Ya, jadi gini, ini materi kita hari ketiga, teman-teman. Kata kerja yang bisa dipasifkan itu memang hanyalah kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kalau kata kerja yang butuh objek itu sudah dipasifkan, sudah berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, tidak boleh dikasih objek karena objek awalnya itu udah pindah jadi subjek. Seperti itu. Ya itu jadi harusnya dihilangkan them-nya, teman-teman. Harusnya fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil itu terbuat dari sisa-sisa makhluk yang dulunya pernah hidup. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Caranya sama, dicari predikat. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah energy. Subjek ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kita cek satu-satu karena ini masalah phrasing. Sebelum kata forms, itu kan jamak ya formsnya. Ada kata various, artinya beragam atau bermacam-macam. Otomatis kata benda setelahnya harus jamak, namanya aja bermacam-macam. Gitu ya. Berarti forms nggak ada masalah. Oke. Kemudian driving force itu artinya adalah dorongan yang melatar belakangi gitu ya. Atau alasan yang mendorong atau alasan yang melatar belakangi. Nah, yang itu adalah aktif, pakainya verb ing. Otomatis nggak ada masalah driving di sini. Behind itu adalah preposisi, objeknya adalah all processes, nggak ada masalah teman-teman.
Nah, yang jadi masalah adalah universe. Kalau teman-teman baca in universe itu nggak enak. Mungkin teman-teman yang mungkin senang main game atau dengerin lagu atau senang nonton film, mungkin nggak akan pernah dengar orang bilang in universe. Pasti bilangnya in the universe. Nah, secara teori atau dalam buku, kenapa kok harus pakai the? Karena universe atau alam semesta itu hanya ada satu, teman-teman. Oke? Kecuali kalau teman-teman percaya sama ini ya, teori multi universe-nya Spider-Man itu ya, Marvel, nggak tahu. Nah, tapi di bahasa Inggris universe itu harus dikasih the karena dianggap sebagai kata benda singularity atau kata benda yang diciptakan Tuhan hanya satu-satunya. Nggak ada yang lain. Contohnya selain universe itu dunia, teman-teman. Tapi bukan dunia yang fisik ya, maksudnya dunia itu kembali ke seluruhnya, seluruh yang misalnya alam semesta itu juga termasuk dunia gitu, bukan bumi tapi dunia seluruhnya. Nah, itu pakainya world, tulisannya WORLD. Itu juga harus ada the-nya, in the world. Contohnya lagi misalnya matahari. Matahari itu cuma diciptakan cuma satu, teman-teman. Maka kalau kita mau bilang matahari dalam bahasa Inggris itu pasti ada the-nya. Jadi the sun. Seperti itu. Nah, sama kayak universe ini. Universe ini karena cuma satu, kata bendanya itu adalah apa namanya? Singularity, itu maka harus dikasih the. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah kelima contoh dari misformation. Ada dua awal tadi, kemudian ada misordering, addition, dan omission. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau kita coba ke latihan soal. Di sini ada ada satu soal, dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban digested, ada juga jawaban is released. Ada juga stored. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, kita cari predikat dulu. Di situ ada is stored. Pasif ya, subjeknya bile, teman-teman. Kemudian ada conjunction before. Subjeknya adalah it. Predikatnya adalah is released. Nah, berarti secara sentencing itu nggak ada masalah. Ya, kalimat sudah lengkap. Berarti masalahnya di phrasing, teman-teman. Kita cek satu-satu. In the human gallbladder, human di sini menjelaskan kata gallbladder yang mana dia sebagai noun adjunct, materi kita chapter 6 ya. Noun adjunct itu kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Nah, berarti nggak ada masalah dengan humannya. Dan memang noun adjunct itu selalu tunggal ya, teman-teman. Kecuali beberapa beberapa apa ya, beberapa kata yang memang kalau diadjektifkan harus dikasih s. Itu ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi human nggak ada masalah. Kemudian bile is stored itu pasif karena setelahnya nggak ada objeknya. Sedangkan store itu kalau aktif artinya menyimpan. Menyimpan itu butuh objek, teman-teman. Kalau nggak ada objeknya harus dipasifkan. Berarti verb 3 di sini sudah benar. Ya. Kemudian before conjunction it is release. Ini juga pasif karena setelahnya tidak ada objeknya. Nah, is release juga nggak ada masalah. Itu juga pasif, teman-teman. Release itu artinya melepaskan atau mengeluarkan. Butuh objek dia. Nah, karena nggak ada objeknya harus dipasifkan. Nggak ada masalah, berarti is karena dia tunggal subjeknya. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah digested. Pokoknya kalau ada ed itu anggap sebagai verb, intinya adjektif gitu ya, teman-teman. Entah verb 3 ataupun kata benda yang ditambahkan ed. Ada teman-teman kata benda ditambahkan ed. Tapi ini verb 3, teman-teman. Nah, kita nggak butuh verb 3. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi. Masih ingat teman-teman, preposisi itu setelahnya harus diisi apa sih? Masih ingat nggak? Preposisi itu setelahnya harus ditambahkan apa? Untuk dijadikan nanti keterangan. Ya, kalau kata kerja harusnya verb ing ya. Atau verb ing di situ fungsinya sebagai apa, Miss? Kan verb ing itu ada dua, teman-teman, fungsinya. Ada sebagai gerund, yaitu kata benda, atau participle, adjektif. Nah, kalau setelah preposisi itu setelahnya harus diikuti apa?
adjektif atau kata? Ya, betul, kata benda ya untuk dirubah menjadi kata keterangan. Jadi itu harusnya bukan digested tapi kita carikan kata bendanya, teman-teman. Oke, harusnya digestion. Kata bendanya pencernaan itu adalah digestion. Nah, bagaimana kalau digesting, Sir? Boleh nggak saya masukkan digesting? Itu kan juga kata benda. Jawabannya boleh, tapi ada tapinya, teman-teman. Gerund itu mengikuti aturan verb satunya. Kalau verb satunya butuh objek, maka kalau dijarankan ya harus dikasih objek. Gitu ya. Digesting itu artinya mencerna. Nah, mencerna apa? Kan butuh objek. Jadi kalau di sini kita rubah menjadi digesting, itu harus dikasih objek. Kecuali kalau kita cek di kamus kemungkinan ya, teman-teman. Mencerna itu bisa menjadi kata kerja yang tidak butuh objek, itu bisa for digesting. Tapi kayaknya nggak bisa, teman-teman. Karena kalau diartikan nanti menimbulkan pertanyaan untuk mencerna. Nah, mencerna apa? Kan gitu. Nah, lebih enak untuk pencernaan. Jadi itu harusnya digestion, kata benda murni. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban millions, ada juga jawaban ago, ada juga jawaban has. Mari kita cek ya. Cari predikat dulu kalau teman-teman belum terbiasa. Di situ ada subjek has been ya. Subjeknya adalah the cycle. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Kalimat sudah lengkap. Oke, berarti masalahnya di phrasing. Kita cek satu-satu. Has di situ adalah verb SES ya, auxiliary tapi verb SES bentuknya. Karena subjeknya dia tunggal, yaitu cycle. Otomatis has sudah benar secara bentuk. Nah, kita cek lagi ke belakang. Di situ ada in shaping coastal landscapes. Nah, ini yang contohnya gerund, teman-teman. Dia preposisi diikuti verb ing, maka dikasih objek. Karena shape itu artinya membentuk, butuh bentuk apa namanya? Butuh objek, teman-teman. Nah, kalau dijarankan pun harus dikasih objek dalam membentuk daratan-daratan pantai. Gitu ya. Nah, berarti yang Bravo nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian berikutnya ada 4 millions of years ago. Nah, jadi gini, ini perbedaan penggunaan for sama since, teman-teman. For itu artinya adalah selama, kalau dia diikuti kata benda waktu seperti ini. Ya, dan selama, atau gini deh, coba saya punya dua kalimat, teman-teman. Teman-teman bandingkan ya, kalimat ini yang enak diartikan yang atau bisa dilogika kira-kira enak yang mana. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah belajar TOEFL misalnya selama 1 bulan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah belajar TOEFL selama 1 bulan yang lalu. Oke, saya baca lagi. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah belajar TOEFL selama 1 bulan. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah belajar TOEFL selama 1 bulan yang lalu. Kira-kira enak yang mana, teman-teman, kalau didengar? Oke, yang pertama ya. Oke, berarti semuanya sepakat. Yang pertama, betul teman-teman. Yang lebih enak dengar adalah yang pertama. Kenapa? Ya masa selama tapi yang lalu. Namanya selama itu ya berapa lamanya? Bukan kapan mulainya. Jadi kalau kita mau pakai yang lalu, itu kita bukan pakainya for atau selama, tapi pakainya adalah sejak. Ya, jadi pakainya since. Jadi harusnya saya sudah belajar TOEFL sejak 1 bulan yang lalu. Tapi kalau pakai selama, jangan dikasih yang lalu. Jadi ini ada penambahan kata yang tidak perlu atau nama lainnya addition, teman-teman. Nah, kata apa yang ditambahkan yang tidak perlu? Yaitu kata ago. Oke, jadi yang harus dihapus adalah kata ago di kalimat ini.
Nanti kalimatnya kalau diartikan siklus dari pasang, maksudnya gelombang pasang telah menjadi penting dalam membentuk daratan pantai selama jutaan tahun. Kalau malah selama jutaan tahun yang lalu kan gak enak. Kecuali selamanya kita hilangkan. Jadi jutaan tahun yang lalu itu malah enak. Atau pakai since juga bisa. Sejak jutaan tahun yang lalu. Nah, tapi petunjuk teman-teman di sini adalah for, maka tidak perlu kata go. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban it. Dan saya lihat semuanya menjawab it, teman-teman. Kita cek bareng ya. Di situ ada ada predikat is made, subjeknya all matter, right? Kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Ya betul, jawaban teman-teman adalah yang it. Nah mungkin gini teman-teman, sekarang coba saya tanya. Kenapa jawabannya yang it? Alasannya apa teman-teman? Atau petunjuk teman-teman di kata apa? Atau di bagiannya apa? Ya, betul, di made up ya. Made up itu adalah pasif, teman-teman. Pasif itu, pasifnya ini ya, is ini ya, is made. Is made itu adalah pasif be verb 3. Nah, be verb 3 itu karena pasif tidak boleh lagi punya objek. Oke, teman-teman ingat materi chapter 3, kalau kata kerja yang butuh objek itu sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi harusnya all matter is made up of tiny particles called atoms. Semua zat atau semua benda atau semua material dibuat dari partikel-partikel kecil yang disebut dengan atom atau dinamai atom seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Semuanya menjawab series major. Ya, betul. Harusnya itu ada yang sudah mengasihkan jawaban. Harusnya major series. Ya, betul, teman-teman. Alasannya karena kata sifat dan kata benda ketika nempel yang dijelas. Maksudnya ketika kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya bukan di setelahnya tapi di sebelumnya. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi harusnya major cities. Major itu apa namanya sinonim dari kata big, teman-teman. Artinya besar. Jadi harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Hampir semua kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban derive. Derive. Dan saya lihat semuanya menjawab derive ya. Oke, kita cek bareng teman-teman. Di situ predikatnya adalah is, subjeknya adalah saffron. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah ya teman-teman.
Masalahnya adalah dengan phrasing. Kalau kita lihat, derive di situ adalah verb 3 ya, bukan verb 2. Kenapa? Karena derive itu artinya mendapatkan. Nah, mendapatkan itu butuh objek sama kayak obtain. Nah, kalau misalkan kata kerja yang butuh objek kok nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Ini verb 3, teman-teman. Ya, untuk penjelas kata several. Jadi nggak ada masalah ya, ini past participle sebagai penjelasnya. Nanti di hari ke-10 kita akan belajar sebenarnya verb 3 itu kok panjang dikasih 2 koma itu bagaimana. Nah, itu adalah pemendekan dari adjective clause. Nanti di hari ke-10 besok ya, teman-teman. Nah, berarti nggak ada masalah. Is di situ predikat yang dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, several itu dia tunggal, nggak ada S-nya. Artinya dia is udah benar. Oke. Kemudian one of the itu udah benar ya, teman-teman, the-nya yang saya sebutkan di chapter ke-6 tentang adjective. Kalau ada kata penada jumlah dikasih off, harus ada the atau teman-temannya the, baru diikuti kata bendanya. Nah, di sini yang salah adalah kata spice. Ya. Nah, kenapa spice salah? Nah, ada yang sudah menjawab, Mr. Ari, jawabannya harusnya spices. Kata kunci teman-teman adalah one of the. One of the itu artinya apa sih, teman-teman? Salah satu dari. Nah, coba deh teman-teman bikin kalimat dari kata salah satu dari. Pasti nanti setelah kata dari salah satu dari pasti banyak. Misalnya, salah satu dari mereka. Nah, mereka kan banyak. Nggak mungkin salah satu dari kamu. Masalah, salah satu dari kamu. Nah, orang kamu aja cuma satu, masa salah satu? Pasti salah satu itu dari banyak, teman-teman. Oke, atau bisa dibilang seperti ini. Kalau ada one of the, setelahnya nanti pasti diikuti kata benda yang harus jamak. Gitu ya. One of those people, one of the teachers, salah satu dari guru-guru itu, salah satu dari orang-orang itu, salah satu dari murid-murid itu, jadi salah satu dari harus diikuti kata benda jamak. Jadi yang salah di sini adalah yang delta ya, spice-nya harusnya spices, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah one of the. One of the harus diikuti kata benda jamak. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban large. Large, large. Saya lihat semuanya menjawab large. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat is controlled. Subjeknya adalah many of society's wealth. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing sudah lengkap ya. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat di situ ada many of societies. Nah, ini kepemilikan teman-teman atau possessive adjective. Ini nomor 3, determiner nomor 3. Ini keluarganya the juga. Jadi nggak ada masalah secara bentuk ya. Many of the atau the-nya diganti dengan keluarganya nggak masalah. Oke. Jadi societies nggak ada masalah. Kemudian di situ ada wealth. Nah, yang jadi masalah di sini, teman-teman. Wealth itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Saya ulangi lagi, wealth itu artinya kekayaan, teman-teman. Kekayaan itu tidak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang satu kekayaan, dua kekayaan, tiga kekayaan itu nggak bisa. Nah, kalau kata benda nggak bisa dihitung, harusnya bukannya pakai many, tapi pakainya much. Atau kalau saya balik, kalau kita pakai many, pakainya benda yang bisa dihitung, bukan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi antara dua ini salah, ini nggak cocok, teman-teman. Oke? Nah, berarti antara many-nya atau well-nya, otomatis yang lain udah pasti benar. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui yang salah yang mana, apakah many-nya atau well-nya, kita lihat di predikat. Kenapa? Karena letaknya many sama well-nya kebetulan di subjek. Gitu ya. Nah, predikatnya ternyata menggunakan is. Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Oke, berarti jawaban yang well ini udah benar. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu selalu dianggap tunggal, teman-teman. Seperti itu. Jadi well udah benar. Jadi yang salah adalah many-nya. Untuk bilang banyak, ketika kata bendanya tidak bisa dihitung, itu bukan many, tapi much.
Jadi ini harusnya adalah much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Atau kalau teman-teman mau cari aman, bedanya many sama much kan teman-teman misalkan bingung ya, pakainya most teman-teman. Itu artinya beda dikit tapi intinya sama. Most itu bisa untuk benda yang bisa dihitung, juga bisa benda yang tidak bisa dihitung. Jadi most of society's wealth, hampir seluruh kekayaan masyarakat, kalau diartikan seperti itu. Jadi membenarkannya itu sebenarnya bebas. Yang penting tidak merubah grammar, intinya grammarnya nggak salah, dan artinya juga tidak jauh berbeda. Itu nggak masalah teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Jadi ini many harusnya diganti jadi much teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban arise, abdominal, characteristics. Oke, yang nggak dijawab cuman kata of ya teman-teman, karena of di situ sudah benar bukan of the gitu ya. Oke, that's right. Nah, jawabannya benar atau kita cek seperti biasa atau langsung deh teman-teman. Sebenarnya tanpa melihat subjek predikat itu sebenarnya bisa ya, tapi jangan dilakukan ketika teman-teman belum terbiasa. Oke, kalau udah terbiasa baru boleh. Oke. Nah, jadi di sini kata kunci teman-teman adalah kata and. And itu harus menghubungkan yang sama, teman-teman. Di situ kan yang dihubungkan adalah head, kepala, abdomen ya, harusnya perut itu kata benda, abdominal itu yang berhubungan dengan perut, dia adalah kata sifat. Oke. Wings itu sayap, itu kata benda, legs itu artinya kaki, itu kata benda. Jadi yang salah adalah abdominalnya ini. Karena dia kata sifat atau adjektif. Karena nanti tidak setara yang dihubungkan dengan N ini, teman-teman. Sedangkan N atau fanboys ketika menghubungkan bagian kalimat harus paralel atau sama. Oke, jadi yang salah adalah abdominal, harusnya abdomen. Itu kita rubah jadi kata benda. Karena kata benda, kata benda, kata benda, kata benda harusnya seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, salah satu dari karakteristik yang berbeda dari seekor kupu-kupu adalah toraknya. Yang dari torak tersebut, kepala, perut, sayap, dan kaki itu muncul. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban governmental, overseas, and protection. Atau kita cek langsung aja teman-teman. Di situ ada predikat overseas. Overseas-nya ini pakai E ya, bukan yang pakai A teman-teman. Karena beda arti. Overseas yang pakai E sama pakai A beda teman-teman. Ini predikat, subjeknya adalah the Department of Homeland Security. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke, kita cek satu-satu secara phrasing. Overseas itu verb SES dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, ini subjeknya tunggal, teman-teman. Departemen Pertahanan Nasional, mungkin maksudnya seperti itu ya. Karena ini kalau dia nggak bisa diartikan kata per kata. Seperti itu. Overseas itu artinya mengawasi. Sama kayak watch over. Sama kayak look over. Mengawasi gitu ya. Kemudian keamanan dan
Dan di sini nggak ada masalah karena security menjelaskan menghubungkan security sama protection ya, maka dihubungkan dengan dan karena dua-duanya kata benda teman-teman. Protection juga nggak ada masalah. Nah yang salah adalah governmental, itu adalah kata sifat. Sedangkan di sini preposisi of itu butuhnya kata benda bukan kata sifat. Jadi alnya kita hapus teman-teman. Governmental itu artinya yang berhubungan dengan pemerintahan. Sedangkan government itu pemerintah. Jadi harusnya itu government aja. Jangan dikasih al. Oke, jadi objeknya preposisi hanya bisa dari kata benda. Objek itu dari kata benda atau kata ganti, teman-teman. Oke, sedangkan al itu biasanya adalah kata sifat. Seperti itu. Jadi harusnya the Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban it, dan saya lihat semuanya menjawab it. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah it. Ya. Nah, alasannya kenapa? Karena di situ setelah for itu kan preposisi ya. For itu kan preposisi, teman-teman. Harusnya dikasih objek. Nah, karena sudah ada objek it, jangan dikasih objek lagi yaitu strength. Itu kata benda juga, strength itu. Teman-teman boleh cek di kamus ya. Kalau strong itu artinya kuat, itu kata sifat. Kata bendanya adalah strength, itu artinya tingkat kekuatan atau kekuatan lah, bisa diartikan seperti itu. Nah, karena ada dua objek ini double, otomatis it di situ harus kita rubah kelas katanya. Ya, kita jadikan kata sifat karena letaknya di sebelum kata benda. Harusnya bukan it tapi it's, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimatnya harusnya Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Kalau diartikan Kevlar yang dikenal karena atau atas kekuatan apa ya, tensile itu kekuatan kerutannya, maksudnya gitu ya. Intinya dia tidak gampang ini, tidak gampang sobek gitu ya. Kekuatan itunya yang sangat bagus dipakai dalam perlindungan tubuh atau apa gear perlindungan tubuh gitu ya, dan gear perlindungan secara umum seperti itu. Jadi in protective gear. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, ada yang menjawab is, ada yang menjawab species, ada yang juga menjawab invasive. Ada yang menjawab parts, oke lengkap ya. Kecuali noun, kayaknya nggak ada yang memilih noun. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Di situ ada noun udah bener ya, verb 3 tadi kayak yang di ref tadi. Karena no itu butuh objek, sedangkan setelahnya nggak ada objeknya maka harus dipasifkan. Kemudian ada N itu menghubungkan dua yang sama yaitu vibrant colors. Kemudian venomous spines. Oke, nggak ada masalah N-nya. Nah, is itu untuk kata benda tunggal, teman-teman. Maksudnya ketika subjeknya tunggal. Kita cek ya apakah subjeknya tunggal. Ternyata subjeknya jamak, teman-teman. Loh, sir, bukannya itu kan fish, bukan fishes. Nah, teman-teman, jamaknya fish itu bisa fish, bisa fishes. Nah, terus gimana kita bisa tahu itu tunggal atau jamak? Teman-teman lihat di sini. Ada kata there, artinya warnanya yang berwarna-warni milik mereka. Nah, mereka itu kan berarti banyak, teman-teman. Jadi lionfish di sini. Jadi fish itu ketika tunggal atau jamak itu tetap, teman-teman. Bisa fish, bisa fishes. Nah, ini jamak juga fishnya itu.
Oke, jadi yang salah adalah is, harusnya bukan is tapi are, ya. Jadi, plural subject ketika subjeknya itu jamak, maka predikatnya harus are. Nah, gimana kita bisa tahu lionfish itu jamak? Karena di situ ada kata ganti there, teman-teman. There itu kan untuk kata benda jamak. Jadi nanti kalau dibaca harusnya, lionfish known for their vibrant colors and venomous spines are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Spesies spesies itu tulisan jamak tunggalnya juga sama. Spesies seperti ini. Gitu ya. Jadi ini harusnya are, teman-teman, bukan is. Oke. Jadi jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikut. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu nih dari teman-teman mengenai error analisis. Silahkan. Sambil saya absen dikit, teman-teman. Oke, sudah selesai. Saya absen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke, baik. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, sebentar, ada pertanyaan. Mister, jika kelas sudah selesai 1 bulan, apakah materinya masih bisa diakses? Jawabannya bisa, Miss. Oke, terutama yang di YouTube ya. Kalau yang di Google Drive itu tidak ada jaminan. Maksudnya, kalau teman-teman mau download, buruan di-download, teman-teman. Oke, tapi kalau yang di YouTube itu masih bisa diakses rekaman kelasnya. Jadi kalau teman-teman mau belajar lagi, review pelajaran lagi boleh. Nanti ketika latihan, saya masih butuh soal lagi. Karena yang di Google Drive udah habis, sudah selesai semua. Sudah saya cocokkan juga dengan kunci jawaban. Misalnya, saya butuh soal lagi. Silahkan japri saya, teman-teman. Saya buatkan. Gitu ya. Oke, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night, guys. See you next time.